Shalom teman-teman, selamat datang di podcast Rokris Maracatur. Gimana nih kabar kalian? Semoga semua tetap sehat dan baik-baik saja ya. Untuk episode kedua kali ini, aku akan membahas hal yang paling menyebalkan. Yap, tentang masa depan. Atau lebih tepatnya tentang ketakutanmu akan masa depan. Nah, ngaku nih, siapa yang sering overthinking di tengah malam? Jujur nih ya, aku juga sering kok mengalami overthinking di tengah malam. Jutaan anak muda lainnya pasti juga pernah mengalami overthinking. Mungkin kamu salah satunya. Biasanya sih, aku overthinking itu tentang masa depan. Sesuatu seperti, akankah aku menjadi orang yang sukses? Atau sebatas ketakutan akan ujian di minggu depan? Yang paling sering sih tentang bagaimana ya kalau aku nanti tidak menjadi apa-apa, atau bagaimana ya kalau mereka yang menaruh harapan besar padaku akhirnya nanti akan kecewa. Well, gak bisa dipungkiri sih kalau masa depan memang penuh misteri. Ia tampak menakutkan, ditambah saat ini kamu merasa tidak bisa apa-apa. Hal itu pastinya akan membuatmu stres dan berkecil hati ya, tetapi tenang, itu normal kok. Nah, sekarang coba kita lihat dari sudut pandang yang lain. Overthinking seperti ini bisa menjadi sebuah reminder buat kamu nih, agar selalu berjuang untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Lagi pula, kita harus menabur sebelum menuai kan? Misalnya, kamu takut nanti di masa tuamu kamu nggak punya uang yang cukup. Ya, itu bisa menjadi sebuah peringatan nih buat kamu untuk mulai menabung dari sekarang. Atau kamu takut kelak terpapar virus corona. Nah, ini juga bisa menjadi peringatan nih buat kamu untuk selalu menjaga kebersihan dan menetapkan protokol kesehatan. Tetapi, seperti kebanyakan hal, segala sesuatu yang berlebihan tidaklah baik. Terlalu banyak memikirkan masa depan yang belum pasti hanya akan merusak mental atau mungkin fisikmu. Nah, daripada terus-terusan begitu, lebih baik kamu memutar musik yang kamu senangi atau musik lembut dan pergi tidur. Oke, itu adalah pengalamanku tentang overthinking. Nah, sekarang aku pengen denger nih cerita atau pengalaman kamu menghadapi overthinking akan masa depan dan bagaimana sih cara kamu menyelesaikannya. Kamu bisa bercerita dan sharing di kolom komentar di bawah ya. Aku dan banyak orang ingin mendengar ceritamu. Nah, sekarang kalau misalnya kamu belum menemukan cara untuk menyelesaikan overthinkingmu, aku punya beberapa tips nih. Berdasarkan logikanya, aku punya 3 tips nih. Tips yang pertama, hindari ketakutanmu. Misalnya, kamu takut gagal dalam ujian kenaikan kelas. Maka, belajarlah mulai dari sekarang. Bukalah bukumu dan pelajari materi yang akan diujikan. Setidaknya, kamu memperkecil kemungkinanmu untuk gagal, bukan? Nah, yang kedua, jangan ciptakan rasa takut. Sadarkah kamu bahwa semua hal buruk di kepalamu itu bisa saja hanya skenario yang rasa takutmu buat? Hal-hal yang kamu pikirkan belum tentu terjadi, dan masa depan belum tentu seburuk itu. Nah, tips yang ketiga, serahkan semuanya sama Tuhan, karena itu di luar kehendakmu. Ya, masa depan tetaplah masa depan. Seberapa keras kamu mencoba mengubahnya, yang terjadi tetaplah yang Tuhan kehendaki. Sekarang, daripada membuang waktumu untuk berpikir yang tidak-tidak, lebih baik gunakan waktumu untuk berbincang pada Tuhan. Mungkin kamu bisa merayunya, agar hal yang kamu takutkan tidak akan terjadi. Nah, jika tadi berdasarkan logikanya, sekarang aku juga punya tips nih berdasarkan firman Tuhan. Yang pertama diambil dari Amsal 23 ayat 18, yang berbunyi demikian. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, di sini Tuhan sendiri nih yang mengingatkan kamu untuk jangan takut pada hari esok, karena di dalam Tuhan selalu ada masa depan. Karena Tuhan adalah Allah yang memegang setiap masa depan umat-Nya. Dan aku percaya, setiap hal yang diserahkan ke dalam tangan-Nya akan selalu berakhir dengan baik. Jadi,
serahkanlah saja masa depanmu ke tangan Tuhan. Tips yang kedua diambil dari Yesaya 41 ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Nah, dengarkan, Tuhan sendiri nih yang akan menolong kamu. Jadi, kalau kamu sudah berdoa dan berusaha, percayalah Tuhan akan menolongmu. Tapi jangan marah ya, kalau misal kehendaknya tidak sesuai dengan keinginanmu. Yang terakhir diambil dari Matius 6 ayat yang ke-34, yang berbunyi demikian. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, di bagian ini Tuhan mengingatkan kita tentang hidup yang harus tetap dijalani. Bagaimana kita menjalani hidup kita hari ini? Dengan sedih? Atau kita mau menjalaninya dengan sukacita? Yang terpenting, kita harus menjalani hidup kita dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Karena Tuhan senantiasa berserta di dalam hidup kita. Nah, jadi teman-teman, marilah kita berusaha untuk tidak berlebihan dalam menanggapi suatu hal. Serahkan segala kekhawatiran dan ketakutanmu kepada Tuhan dan yakinlah bahwa rancangan-rancangan Tuhan bukanlah rancangan yang buruk, melainkan rancangan damai sejahtera. Nah, kita udah sampai di penghujung podcast nih. Makasih banyak ya buat kalian yang udah mau dengerin sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan di dalam episode ini dapat memberkati kalian semua ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dah, Tuhan Yesus memberkati.